Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 pada chapter 16 bagian 2 yaitu earnings per share dari IFRS third edition yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Di sini ada nama anggota dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Dini Aulia Hayati, dengan NIM 2023 12 11 033. Dan saya Laura Kusuma Dewi dengan NIM 2023 12 11 045. Dan saya Mutazam Iksan Muhammad dengan NIM 2023 12 11 050. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu dari basic earnings per share. Earning per shares atau laba per saham menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Nah, perusahaan ini melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba rugi berisi operasi dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham untuk setiap komponennya. Nah, di sini ada ilustrasi dari 16.13 di earnings per share, di mana income from continued operation sebesar 4 euro, dan kerugian dari discontinued operation net of tax yaitu 0,6, maka net income-nya sebesar 3,4 euro. Selanjutnya ada earnings per share, itu simple capital structure atau struktur modal sederhana. Di sini ada struktur sederhana, yaitu hanya saham biasa, ada efek berpotensi dilutif. Lalu ada struktur kompleks, yaitu efek berpotensi dilutif yang hadir. Lalu ada dilusinya sendiri, yaitu berarti kemampuan untuk mempengaruhi earning per share dalam arah ke bawah. Selanjutnya ada earning per share simple capital structure pada preferred stock dividends. Laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Mengurangi dividen tahun berjalan, saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rumus earning per share, yaitu net income dikurang preference dividends dibagi weighted average number of shares outstanding. Jika dividen saham preferen telah diumumkan dan terjadi rugi bersih, maka dividen saham preferen itu akan ditambahkan ke rugi untuk menghitung kerugian per saham. Jika saham preferen bersifat kumulatif dan dividen tidak diumumkan pada tahun berjalan, maka jumlah yang sama dengan dividen yang seharusnya sudah diumumkan untuk tahun berjalan saja yang harus dikurangkan dari laba bersih atau ditambahkan ke rugi bersih. Dividen tertunggak untuk tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam perhitungan tahun sebelumnya. Dan selanjutnya ada earning per share pada weighted average ordinary shares outstanding. Dalam semua perhitungan laba per saham,
jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau yang biasa sebagai weighted average ordinary shares outstanding selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode beredarnya. Nah, di sini ada asumsikan bahwa Franks Inc. memiliki perubahan dalam saham biasa yang beredar selama periode tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 16.15. Pada ilustrasi 16.15 ini ada share standing, ending balance dari Franks Inc., yaitu pada tanggal 1 Januari, beginning balance-nya sebesar 90.000 saham yang beredar. Lalu pada tanggal 1 April diisukan sebesar 30.000 shares forecast, maka jumlahnya menjadi 120.000 saham yang beredar. Pada tanggal 1 Juli, ia membeli 39.000 saham, maka akan dikurangkan lalu menjadi 81.000 saham yang beredar. Pada tanggal 1 November, diisukan 60.000 shares forecast, yaitu akan menambah 60.000, maka ending balance pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 141.000 saham yang beredar. Perhitungan Franks untuk rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 16.16, yaitu pada tanggal 1 Januari sampai 1 April, saham yang beredar ada sebesar 90.000. Lalu ia memiliki 3 bulan jangka waktunya, maka fraction of year-nya yaitu 3/12 dan weighted shares-nya 90.000 dikali 3/12 sebesar 22.500. Lalu pada tanggal 1 April sampai 1 Juli itu ada 120.000 saham yang beredar dengan jangka waktu 3 bulan, maka fraction of year-nya juga 3/12, maka weighted shares-nya yaitu 120.000 dikali 3/12 sebesar 30.000. Lalu pada tanggal 1 Juli sampai 1 November yang memiliki 81.000 saham yang beredar dengan jangka waktu 4 bulan, maka fraction of year-nya yaitu 4/12, maka weighted share-nya yaitu 81.000 dikali 4/12 sebesar 27.000. Maka selanjutnya pada tanggal 1 November sampai 31 Desember yaitu memiliki saham yang beredar sebesar 141.000 dengan jangka waktu 2 bulan, maka fraction of year-nya yaitu 2/12, maka weighted shares-nya 141.000 dikalikan 2/12, maka hasilnya 23.500. Weighted average ordinary shares outstanding-nya sebesar 103.000. Selanjutnya ada earning per share, simple capital structure, pada share dividend, dan share splits. Apabila terjadi dividen saham atau yang disebut dividen stock atau pemecahan saham atau juga bisa disebut sebagai stock split, maka perhitungan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar sebelum dividen saham atau pemecahan saham terjadi. Mengapa? Karena pemecahan saham atau dividen saham tidak mengubah total investasi pemegang saham. Hal tersebut hanya meningkatkan jumlah saham biasa yang mewakili investasi tersebut. Di sini ada asumsikan pada Sabrina Company memiliki perubahan berikut dalam saham biasa selama
tahun tersebut seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 16.17. Di sini ada shares outstanding, ending balance dari Sabrina Company. Pada tanggal 1 Januari, beginning balance-nya yaitu 100.000 saham yang beredar. Lalu pada tanggal 1 Maret diisukan 20.000 shares forecast dan menambah 20.000 maka menjadi 120.000 saham yang beredar. Lalu pada tanggal 1 Juni menambah 60.000 saham dengan 50% share dividen. Maka ia akan menambah 60.000 dan menjadi 180.000 saham yang beredar. Lalu pada tanggal 1 November diisukan 30.000 shares forecast, itu menambah 30.000, maka ending balance pada tanggal 31 Desember sebesar 210.000. Nah, Sabrina ini menghitung weighted average ordinary share seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 16.18. Nah, pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret ini, yang memiliki 100.000 saham yang beredar dengan restatement-nya itu 1,5 dan jangka waktunya itu hanya 2 bulan, maka fraction of the year-nya yaitu 2/12, maka weighted shares-nya yaitu 100.000 dikali 1,5 dikali 2/12, hasilnya itu 25.000. Lalu pada tanggal 1 Maret sampai 1 Juni, ia memiliki 120.000 shares outstanding dengan restatement-nya 1,5 dan memiliki jangka waktu 3 bulan, dan maka fraction of the year-nya yaitu 3/12. Lalu weighted shares-nya yaitu 120.000 dikali 1,5 dikali 3/12 sama dengan 45.000. Lalu pada tanggal 1 Juni sampai 1 November, ia memiliki 180.000 saham yang beredar dan tidak memiliki restatement dan memiliki jangka waktu 5 bulan, maka fraction of the year-nya yaitu 5/12 dan weighted shares-nya yaitu 180.000 dikali 5/12, maka hasilnya 75.000 untuk weighted shares-nya. Lalu pada tanggal 1 November sampai 31 Desember, ia memiliki shares outstanding 210.000 dan tidak memiliki restatement dan juga jangka waktunya hanya 2 bulan, maka fraction of the year-nya yaitu 2/12, maka weighted shares-nya yaitu 210.000 dikali 2/12, maka hasilnya 35.000 untuk weighted shares-nya. Maka weighted average ordinary shares outstanding-nya yaitu sebesar 180.000. Nah, di sini ada contoh komprehensif. Nah, dia SI ini memiliki pendapatan dari operasi berkelanjutan sebesar 580.000 dolar dan keuntungan dari operasi yang dihentikan setelah pajak sebesar 240.000 dolar. Selain itu, perusahaan telah mengumumkan dividen preference sebesar 1 dolar per saham pada 100.000 saham preferen yang beredar. Dia juga memiliki perubahan berikut dalam saham biasa yang beredar selama tahun 2019, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 16.19. Nah, pada ilustrasi 16.19 ini ada shares outstanding dan ending balance dari Dias SA. Pada tanggal 1 Januari dengan beginning balance-nya itu memiliki 180.000 saham yang beredar. Lalu pada tanggal 1 Mei, ia membeli 30.000 treasury shares dan itu akan mengurangi dari beginning balance-nya, maka hasilnya menjadi 150.000. Lalu pada tanggal 1 Juli, 300.000 ditambahkan menambah 300.000 saham dengan 3-for-1 share split, maka menjadi 540.000 dan itu akan menambahkan menjadi 690.000.
Lalu pada tanggal 31 Desember diisukan 50.000 shares forecast, yaitu sebesar 50.000, dan ending balance pada tanggal 31 itu sebesar 740.000 shares outstanding. Nah, untuk mengurangkan dividen preference dari pendapatan dari operasi berkelanjutan juga mengurangi laba bersih tanpa mempengaruhi keuntungan dari operasi yang dihentikan. Jumlah kiri ini disebut sebagai pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 16.21. Nah, pada tanggal 31 Desember tadi, mereka tidak beredar selama tahun tersebut. Yes, kemudian ini membagi rata-rata tertimbang saham biasa menjadi pendapatan dari operasi berkelanjutan dan laba bersih untuk menentukan laba per saham. Dia mengurangi dividen preference sebesar 100.000 dari pendapatan dari operasi berkelanjutan, yaitu 580.000 untuk mencapai pendapatan dari operasi berkelanjutan yang tersedia bagi pemegang saham biasa sebesar 480.000, yaitu 580.000 dikurang 100.000. Maka income from continuing operation payable to ordinary shareholders yaitu sebesar 480.000 dolar, dan weighted shares-nya yaitu 600.000, maka earning per share-nya yaitu 480.000 dibagi 600.000 sama dengan 0,8 euro dolar. Lalu gain on discontinued operation net of tax yaitu 240.000 dan weighted shares-nya yaitu 600.000, maka earning per shares-nya yaitu 240.000 dibagi 600.000, hasilnya 0,4 dolar. Lalu income available to ordinary shareholders yaitu sebesar 720.000, yaitu 480.000 tambah 240.000, lalu weighted shares-nya yaitu 600.000, maka earning per shares-nya yaitu 720.000 dibagi 600.000, hasilnya 1,2 dolar. Lalu dia mengungkapkan jumlah per saham untuk keuntungan dari operasi yang dihentikan setelah pajak, baik pada muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Nah, pada ilustrasi 16.22 ini menunjukkan pendapatan dan informasi per saham yang dilaporkan pada muka laporan laba rugi DIAS. Nah, di ilustrasi 16.22 ini ada earnings per share with gain on discontinued operation. The income from continued operation-nya itu sebesar 580.000, lalu gain on discontinued operation net of tax-nya itu sebesar 240.000, maka net income-nya yaitu sebesar 820.000 dolar. Lalu earning per shares-nya yaitu income from continuing operation gain on income from continuing operation-nya sebesar 0,8 dolar, gain on discontinued operation net of tax-nya yaitu 0,4, maka net income-nya sebesar 1,2. Selanjutnya, di sini saya akan membahas earning per share di dalam struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks ada ketika bisnis telah memiliki konversi efek. Yang kedua, memiliki opsi, warrant, atau hak lain. Di sini, struktur modal kompleks atau biasa disebut kompleks capital structure akan membahas setidaknya dua pembahasan. Yang pertama terkait basic earning per share yang memiliki formula income applicable to ordinary shares dibagi weighted average number of ordinary shares. Lalu juga akan membahas diluted earning per share, lalu juga convertible securities dan juga option and warrants,
dan juga contingent issuance agreement dengan formula income applicable to ordinary shares adjusted for interest net of tax and preference dividend on all dilutive securities dibagi weighted average number of ordinary share assuming maximum dilution from all dilutive securities. Di sini apa sih per basic earning per share? Basic earning per share adalah perhitungan laba bersih perusahaan per lembar saham biasa yang beredar. EPS dasar merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan yang paling sering digunakan. Rumus perhitungan EPS dasar adalah laba bersih dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar selama periode tertentu. Angka laba yang digunakan dapat berupa sebelum atau sesudah pajak, tergantung pada kebijakan pelaporan perusahaan. Lalu apa sih manfaat EPS dasar ini? Yaitu memudahkan investor untuk membandingkan perusahaan dalam industri yang sama dan juga memudahkan investor untuk mengevaluasi efisiensi investasi mereka. Lalu membantu investor untuk menilai kinerja keuangan emiten, membantu investor untuk membandingkan valuasi saham. Lalu juga membantu investor untuk menentukan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Nah, perbedaan EPS EPS dasar dan EPS terdilusi yaitu EPS dasar hanya mempertimbangkan sebelum ke sana saya akan menjelaskan uh, diluted earning per share atau laba per saham yang diecerkan, yaitu adalah metrik yang mengukur laba bersih perusahaan per saham setelah memperhitungkan semua saham yang berpotensi diterbitkan. Lalu kenapa sih dihitung diluted EPS memperhitungkan potensi dilusi saham yang ada? Diluted EPS memberikan gambaran yang realistis bagi investor karena memperhitungkan skenario terburuknya. Lalu diluted EPS juga dihitung untuk menunjukkan skenario terburuk yang mencerminkan penerbitan saham untuk semua opsi, warrant, dan sekuritas konversi yang beredar. Lalu bagaimana dihitungnya? Yaitu diluted EPS dihitung dengan membagi laba normal dengan jumlah saham yang lebih besar sehingga menghasilkan laba per saham yang lebih sedikit. Diluted EPS selalu lebih rendah dibanding EPS dasar. Lalu apa yang dihitung? Tadi diluted EPS memperhitungkan dampak jumlah saham dari pelaksanaan sekuritas yang berpotensi mengecerkan seperti opsi, warrant, dan instrumen utang atau ekuitas konversi. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah EPS dasar hanya mempertimbangkan saham yang tidak berubah, sedangkan EPS terdilusi juga mempertimbangkan potensi pengeceran. Nah, di sini perusahaan melaporkan laba baik dasar dilusi, baik laba dasar ataupun laba dilusian per saham. EPS dilusian termasuk efek dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif. Nah, rumusnya ini tadi uh, kalau basic EPS itu hanya sampai EPS sama dengan net income uh, dikurang preference dividends dibagi weighted average shares outstanding. Tapi kalau misalnya diluted EPS itu net income dikurang preference dividend dibagi weighted average share outstanding yang hasilnya nanti dikurangi impact of convertibles dan dikurangi impact of option, warrants, and other dilutive securities. Nah, singkatnya adalah dilutive EPS ini adalah basic EPS dikurangi impact of convertibles dikurangi impact of option, warrants, and other dilutive securities. Next. Selanjutnya, earning per share dilution dengan efek conversion. Di sini akan mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap earning per share menggunakan metode yang namanya metode jika konversi atau biasa disebut if conversion.
metode ini mengasumsikan yang pertama, konversi sekuritas konvertible pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode berjalan. Yang kedua, penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Nah, di sini pembaginya atau denominatornya adalah jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dan ditingkatkan dengan tambahan saham yang diasumsikan dapat diterbitkan. Pembilangnya adalah laba bersih yang ditingkatkan dengan jumlah beban bunga atas sekuritas jika dikonversikan atau jika dikonversikan dikurangi pengaruh pajak yang berkaitan dengan saham potensial tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada illustration. Millfield Corporation memiliki laba bersih sebesar $210.000 untuk tahun ini dan sejumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode yang memiliki jumlah saham 100.000 saham. Perusahaan memiliki 2 terbitan obligasi surat hutang konvertibel yang beredar. Salah satunya adalah obligasi 6% dijual pada 100 dengan total $1 juta pada tahun sebelumnya dan dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah $62. Yang lainnya adalah obligasi 70% dijual pada 100 dengan total $1 juta pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun ini berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah $80.000 yang memiliki tarif pajaknya 40%. Selanjutnya, di sini masuk kepada rumus basic EPS atau basic earning per share. Yaitu bersih, tadi laba bersihnya adalah 210.000 dibagi rata-rata tertimbang saham 100.000. Di sini mudah, jadi 210 karena pembaginya 100.000, jadi dengan mudah hasilnya jadi $2,1. Next. Nah, nyambung dengan yang tadi, untuk menentukan pembilang laba per saham yang didilusikan, Melvit menambahkan kembali bunga atas sekuritas jika dikonversikan dikurangi pengaruh pajak yang berhubungan. Nah, karena metode jika dikonversi yang tadi dibilang mengasumsikan konversi dilakukan awal tahun, maka tidak ada bunga atas obligasi konvertibel yang akan dibayar selama tahun berjalan. Bunga atas obligasi konvertibel sebesar 6% adalah $62 untuk tahun berjalan. Peningkatan pajaknya adalah 24.800. Ini merupakan hasil dari $62.000 tersebut. Tadi kan pajaknya tadi kan pajaknya 40%. Nah, jadi tinggal dijumlahkan 62.000 dikali tarif pajaknya 40%. Jadi 0,4. Nah, 62.000 dikali 0,4 adalah 24.800. Dan bunga ditambahkan kembali sesudah pajak adalah 37.200.
yang mana hasil dari 62.000 ini dikurangi tadi hasil dari konversi 62.000 dikali 0,4 yang hasilnya 24 24.800. Nah, 62.000 dikurangi 24.800 kan hasilnya 37.200. Atau secara sederhana, eh, tadi kan agak ribet ya rumus-rumusnya, kayak harus ini dulu. Nah, simpelnya adalah 62.000 ini dikali hasil konversi dari satu dikurang tarif pajak. Yang tadi kan tarif pajaknya 40%. Nah, kalau jadi desimal, itu menjadi 0,4. Jadi 62.000 dikali satu dikali satu min 0,4. Belum, belum next. Sorry, sorry. Coba mungkin teman-teman mau hitung dulu. Nah, hasilnya 37.200. Sama ya hasilnya. Next. Nah, kalau tadi itu eh, menjelaskan tapi dari yang 62.000 itu kita harus tahu kenapa bisa alasannya itu tahu. Kayak selanjutnya, nah karena obligasi konvertibelnya tadi 7% di saham, 7% diterbitkan, berikutnya pada awal tahun saham tersebut, maka saham dihitung dengan rata-rata tertimbang. Anggap telah bayar yang dengan jumlah berarti ya 9 bulan, karena April kan bulan ke-4. Nah, jadi di sini bunganya yang ditambahkan kembali ke obligasi konvertible yaitu 7% akan menjadi 36.000. Nah, dari mana 36.000? Nah, dari mana bisa ada 36.000? 36.000 ini hasil konversi dari 80.000 dikali 9 per 12. Nah, dikali 1 min 0,4. Coba bisa nggak slide-nya ke mundurin ke soal yang awal lagi. Satu lagi. Nah, 80 ribunya itu dari sini ya teman-teman, dari beban bunga untuk tahun ini berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah 80.000. Nah, berarti bukan menggunakan yang tadi, bukan menggunakan 62.000 ini, tapi menggunakan 80.000 yang ini, yang bawah. Kembali lagi ke slide yang tadi, boleh? Sebelumnya. Nah, tadi 80.000 jelas ya. Ini eh, langsung ke rumus simpelnya. Tadi benar. Hanya saja sebelum dikali 1 min 0,4, jika ini karena eh, di sini menganggap beban bunga, nah si 9 per 12 ini harus dimasukkan karena eh, bunga yang ditambahkan, sorry, karena bunga itu selama 9 bulan, jadi 80.000 dikali 9 per 12 dikali 1
min 0,4. Kan kalau yang tadi step yang sebelumnya tidak ada yang dikalikan ke bulan pada bunga tersebut. Nah, kalau ini step terakhir ini dikalikan pada beban bunga dulu, berapa tahunnya, berapa bulannya, lalu eh, baru dikalikan ke 1 min 0,4, yang mana 0,4 itu tadi dijelaskan 40% pada tarif pajak. Next. Nah, ini mungkin agar lebih mudahnya, nah ketika menghitung diluted EPS, itu pasti dimulai dengan basis EPS atau basic EPS. Tadi kan dijelaskan ya kalau basic EPS itu, diluted EPS itu hasil konversi dari basic EPS dan seterusnya. Nah, di sini juga sama. Jadi, dimulai dari basic EPS-nya dulu. Nah, basic EPS kan tadi 210.000 dibagi 100.000 kan. Hasilnya 2,1. Nah, debentures-nya yang sebesar 6%, itu tadi tuh 62.000 dikali 1 dikurang 0,4 dibagi 20.000, hasilnya 1,86. Nah, debentures yang 7% ya 80.000 dikali 1, hasil hasil konversi dari 1 dikurang 0,4 dikali 9/12 dibagi 24, yang mana keseluruhannya hasilnya nanti menjadi 1,97. Ini secara mudahnya aja sebenarnya dari yang tadi. Next. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan faktor lainnya dari diluted EPS yang membahas juga convertible securities. Nah, jika obligasi dijual dengan premi atau diskonto, maka beban bunga harus disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan kejadian ini. Karena itu jumlah beban bunga yang ditambahkan kembali. Sesudah pajak, laba bersih adalah beban bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, bukan bunga yang dibayarkan secara tunai selama periode berjalan. Next. Nah, di sini ada illustration-nya. Pada tanggal 1 Januari 2010, perusahaan namanya Lindsay menerbitkan 1 juta dolar secara nominal ya, saham preferen yang dapat dikonversikan dengan 6%. Setiap 100 dolar saham preference bisa dikonversikan menjadi 5 saham biasa Lindsay. Laba bersih Lindsay pada tahun 2011 sebesar 24.000 dan ditingkatkan pajak 40%. Perusahaan memiliki 100.000 lembar saham biasa yang beredar sepanjang 2010. Nah, di sini ditanyakan hitunglah laba bersih per saham untuk 2010. Nah, di sini kan sama kan pengertiannya tadi balik ke basic earning per share, yaitu perhitungan laba bersih perusahaan per lembar saham. Belum next, sorry. Per lembar saham biasa yang beredar. Bisa kembali lagi? Eh, sebelumnya bukan next. Bukan. Nah, di sini. Nah, di sini pasti dong, karena berkaitan masih dengan basic EPS. Di sini laba bersihnya tadi 240.000 di tahun 2011 ya, 240.000 dolar dikurangi eh,
$60.000. 60.000 dolar dapat dari mana? Yaitu dari 1 juta dikali 6%. Jadi eh, per dividennya adalah $60.000. Nah, dikurangi preference dividennya dulu. Nah, nanti hasilnya dibagi rata-rata tertimbang, yaitu rata-rata tertimbangnya adalah perusahaan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar sepanjang 2010. Nah, hasilnya adalah 1,8. Next, next. Belum ya? Nah, masih di sini ya. Di sini, sorry. Nah, di sini perhitungannya diluted EPS. Sebelumnya tadi benar. Next yang maksudnya. Ya, sorry. Nah, di sini hitunglah laba bersih per saham pada tahun 2010 di website EPS. Tadi kan basic EPS hanya sampai 240.000 dikurang 60.000 dibagi 100.000 kan. Sedangkan kalau misalnya di website EPS-nya itu ada tambahan lagi yaitu 60 ditambah 60.000 dan dibagi 50.000. 50.000-nya dari mana? 50.000-nya adalah 10.000 dikali 5. Nah, effect on EPS-nya 1,2. Nah, di sini jadinya 240.000 karena ada pertambahan tadi di TTPS. Karena kan ini menghitungnya di TTPS. Pertambahan tadi jadinya 240.000 total dari ini 240.000 dikurang 60.000 ditambah 60.000. Nah, 240.000 dibagi 150 adalah 1,6 dolar. Jadi laba bersih per sahamnya itu yang akan diterima ya 1,6 per dolar kalau misalnya punya eh, keseluruhan ya bisa banyak gitu. Ini hanya satu per satu lembarnya. Next, Din. Nah, di sini katakanlah asumsikan setiap saham disukai adalah konversi menjadi 3 lembar eh, saham biasa. Di sini artinya eh anti dilutif nih. Jadinya apa ya? Ini pengertian dilutif dan anti dilutif karena kan ini ada istilah baru ya. Dilutif adalah aktivitas yang mengurangi laba per saham atau mengurangi EPS. Sedangkan anti dilutif adalah aktivitas yang meningkatkan EPS. Jadi kalau dilutif mengurangi EPS, kalau anti dilutif meningkatkan EPS. Di sini kan jelas beda tuh. EPS-nya 2,0, kalau tadi kan 1,2 ya, 1,2 ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini artinya kalau misalnya ada case seperti ini, nantinya jadinya basic EPS itu sama dengan diluted EPS. Jadi hasil basic EPS yang ini nih, yang 1,8 itu sama dengan hasil akhir 1,8 hasil dari diluted EPS. Tuh. Jadi kayak next. Sorry, tadi kan sampai basic intinya basic EPS itu kalau misalnya ada case seperti ini adalah sama dengan diluted EPS. Jadi basic EPS sama dengan diluted EPS jika ada case seperti ini.
Nah, next, di dalam struktur modal kompleks yang membahas tentang diluted EPS, kita juga di dalam diluted EPS ini kita akan membahas tentang option and warrants. Eh, di sini mengukur efek dilutif konversi potensial yang menggunakan treasury saham. Metode ini mengasumsikan pertama, perusahaan menggunakan opsi atau warrant pada awal tahun. Kedua, bahwa mereka menggunakan dana untuk membeli saham biasa untuk pembendaharaan. Di sini ada ilustrasi di mana Qubits Industry, nama perusahaannya. Qubits Industry Inc. memiliki laba bersih untuk periode sebesar 220.000 dolar secara nominal, eh, secara bukan nominal, secara uangnya. Terus rata-rata jumlah saham yang beredar untuk periodenya adalah 100.000 lembar saham. Oleh karena itu, earning per share mengabaikan dasar semua sekuritas dilutif adalah 2,2 dolar. Rata-rata jumlah saham yang berkaitan dengan pilihan yang beredar, meskipun tidak dieksekusi pada saat ini, pada harga opsi 20 per saham adalah 5.000 saham, 5.000 lembar saham. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun adalah 28 dolar. Hitunglah earning per share menggunakan metode treasury saham. Kalau tadi kan menggunakan apa namanya sebelumnya, if, ini menggunakan treasury saham. Nah, di sini eh, dengan cara basic per share, maksudnya dengan metode treasury, tapi dalam lingkup basic per share. Kalau basic per share itu kita langsung melihat pada average number of ordinary share outstanding, lalu eh, dijumlahkan dengan total average number of ordinary share outstanding and potential ordinary share, lalu hasilnya menjadi net income of year 220.000. Lalu untuk mencari earning per share, net income ini dibagi dengan share outstandingnya. Sebesar kan tadi share outstandingnya 100.000. Nah, 220.000 ini dibagi 100.000, 2,2. Nah, kalau misalnya dilihat tuh earning per share-nya, kita mencari dulu tuh dari mana sih 100.000. Kita mencari dulu uh, average number of share related to option outstanding. Option price per share-nya kan uh, 5.000 dikalikan dengan 20 dolar. Jadinya nominalnya semuanya 100.000 dolar. Lalu lalu dibagi dengan 28 dolar. 100.000 dibagi 28 dolar adalah 3,571. Lalu eh 3.571 ini akan menjadi pengurang dari 5.000 itu sendiri. Jadinya sebesar 1,429. Nah, nanti total average, nanti 1,429 ini 1.429 ini akan ditambahkan dengan average number of ordinary share outstanding. Nah, bedanya jelas ya, kalau misalnya diluted ini kita melihat excess of share under option over the treasury share that could be repurchased to potential ordinary incremental share. Nah, perbedaannya hanya ada di situ. Lalu ke bawahnya juga akan beda tuh total average-nya, total average number of ordinary share outstanding-nya and potential ordinary shares itu meningkat jadi 101.429. Nah, net income-nya kan sama tuh 220.000. Nah, eh dibagilah tuh si net income ini dibagi tadi total average number of ordinary share outstanding untuk mencari earning per share-nya 2,17. Jadi kenapa tadi bisa dibilang diluted EPS ini akan selalu lebih kecil dengan basic EPS, karena
pembagi dari net income-nya juga jadi lebih besar karena ada excess of share under option over the treasury shares that could be divorced. Sana ya, potensial ordinary incrementalnya tuh ada gitu. Nah, di sini juga akan membahas tentang masalah perjanjian kontingen. Kontingen saham yang diterbitkan sebagai hasil dari pertama, berlalunya waktu, dua, pencapaian suatu tingkat laba tertentu atau harga saham. Juga ada anti-dilution revisit. Di sini kita akan mengabaikan efek anti-dilutif di semua perhitungan laba dilusian. Lalu penyajian EPS dan pengungkapan sebuah perusahaan harus menunjukkan laba per saham untuk mendapatkan untuk memperlihatkan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, dan laba bersih. Lalu laba per saham untuk operasi dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau catatan. Nah, sebelum ke sana, sorry. Nah, di sini ada relevan fact. Berdasarkan US GAAP, semua hasil utang konversi dicatat sebagai utang jangka panjang, kecuali penyelesaian adalah dalam bentuk tunai. Berdasarkan IFRS, obligasi konversi adalah split dipisahkan ke dalam komponen ekuitas atau nilai opsi konversi dari penerbitan obligasi dan komponen utang. Baik USGAAP atau IFRS mengikuti model yang sama untuk mengenali kompensasi berbasis saham, yaitu nilai wajar dari opsi saham yang diberikan kepada karyawan diakui selama periode layanan karyawan. Meskipun perhitungan laba dasar dan dilusian per saham sama antara US GAAP dan IFRS, Dewan bekerja untuk menyelesaikan beberapa perbedaan kecil dalam pelaporan EPS. Salah satu usulan dalam proyek FASB, kekhawatiran kontrak yang dapat diselesaikan dalam uang tunai atau saham. FRS mensyaratkan bahwa penyelesaian pembagian harus digunakan, sedangkan USGAP memberikan perusahaan pilihan. Proyek, jadi kalau misalnya USGAP itu uh, memudahkan gitu, karena memberikan perusahaan itu pilihan. Tapi kalau misalnya IFRS mensyaratkan penyelesaian pembagian harus digunakan. Nah, proyek FASB mengusulkan adopsi pendekatan IFRS sehingga dalam hal ini mendapatkan konvergensi US dan IFRS terkait pembelian saham. Selanjutnya terkait pembelian saham karyawan, uh, berdasarkan IFRS berencana membeli semua karyawan dianggap kompensasi, yaitu beban kompensasi dicatat untuk jumlah diskon berdasarkan USGAAP. Rencana ini seringkali dianggap non-kompensasi, dan karena itu tidak ada kompensasi dicatat. Kondisi tertentu harus ada sebelum rencana dapat dianggap non-kompensasi. Yang paling penting adalah bahwa diskon umumnya tidak dapat melebihi 5%. Modifikasi hasil opsi saham dalam pengakuan nilai wajar dari setiap tambahan di bawah kedua IFRS dan USGAP, namun jika modifikasi mengarah ke pengurangan, IFRS tidak mengizinkan pengurangan, tetapi USGAP tidak, sebaliknya mungkin. Ya, mungkin terkait struktur modal kompleks, itu yang akan saya jelaskan. Mungkin ini next. Dijelaskan oleh Ya, selanjutnya ada IPA Simple Capital Structure Preferred Stock Dividends. Jadi, mengurangi dividen tahun berjalan saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Nah, di mana untuk IPS ini sendiri memiliki rumus net income dikurang dengan preference dividends dibagi dengan weighted average number of share outstanding.
Boleh next? Nah, selanjutnya ada Stock Appreciation Rights atau SARS, di mana dalam hal ini perusahaan itu akan memberikan eksekutif hal untuk menerima kompensasi yang sama dengan berupa saham yang disebut dengan apresiasi saham. Nah, apresiasi saham ini merupakan kelebihan dari harga pasar saham pada tanggal latihan lebih dari harga pradidikannya. Perusahaan nantinya dapat membayar apresiasi saham secara tunai, bisa juga berbentuk saham, dan atau kombinasi dari keduanya. Selain itu, akuntansi untuk saham penghargaan hak-hak ini tergantung pada apakah perusahaan telah mengklasifikasikan hak sebagai ekuitas ataupun mengklasifikasikannya sebagai kewajiban. Next. Selanjutnya ada SARS untuk Share Based Equity Awards. Nah, di dalam equity-nya ini, perusahaan akan mengklasifikasikan LAK atau laporan arus keuangan sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal latihan pemegang saham menerima dari perusahaan pada saat tanggal latihan itu juga. Jadi pemegang saham nantinya akan menerima jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham yang mana adalah perbedaan antara harga pasar dan juga harga pada saat didirikan. Nah, pada tanggal hibahnya nanti, perusahaan akan menentukan nilai wajar untuk SAR dan kemudian perusahaan juga akan mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama periode pelayanan karyawan. Next. Nah, kalau tadi kita udah membahas dari segi equity-nya, sekarang kita akan membahas SARS untuk Share Based Liability Awards. Nah, untuk liability-nya sendiri, perusahaan itu akan mengklasifikasikan LAK sebagai penghargaan tanggung jawab jika pada saat latihan dudukan menerima pembayaran tunai atau pembayaran itu hanya secara tunai. Nah, di mana nantinya akan mengukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian, juga memperoleh kompensasi selama periode layanan. Kemudian, eh, akan juga terjadinya remeasure terhadap nilai wajar setiap periode pelaporan, sampai penghargaan tersebut diselesaikan. Nah, hal ini nantinya juga akan menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode untuk perubahan nilai wajar pro rata untuk bagian periode layanan selesai. Kemudian setelah periode layanan selesai, penentuan beban kompensasi setiap periode berikutnya dengan melaporkan perubahan penuh dalam harga pasar sebagai penyesuaian atas beban kompensasi itu sendiri. Boleh di next. Nah, di sini ada contohnya, ada ilustrasi di mana Brazil Hotel Inc. itu telah menetapkan rencana berbagi penghargaan hak pada 1 Januari tahun 2019. Nah, rencananya adalah hak eksekutif ini untuk menerima uang tunai pada tanggal latihan untuk perbedaan antara harga pasar saham dan harga pradidikan sebesar $10 pada 10.000 LAK. Nilai wajar dari LAK pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar $3. Dan juga periode layanan berjalan selama 2 tahun, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Ilustrasi 16A1 ini juga menunjukkan jumlah beban kompensasi untuk dicatat dalam setiap periodenya. Boleh di next?
Nah, di sini kita bisa lihat share appreciation rate-nya untuk schedule of compensation expense. Nah, jadi karena dia dalam masa 2 tahun, yang pertama itu adalah pada tahun 2019, di mana fair value-nya itu adalah $3 dan kumulatif compensation-nya adalah sebesar $30.000. Kemudian diketahui bahwa percentage accrued-nya adalah sebesar 50%. Maka untuk mencari kumulatif compensation-nya, caranya adalah 30%, 30.000 dolar dikali dengan 50%. Maka kumulatif compensation-nya adalah 15.000. Jadi expense pada tahun 2019 yaitu sama dengan 15.000 dolar. Nah, untuk jurnalnya itu gimana sih? Nah, jurnalnya itu nanti di debit ada compensation expense sebesar 15.000, kemudian di kreditnya sendiri ada liability under share appreciation plan sebesar 15.000 juga. Nah, di sini di tabel ini juga ada paparan untuk 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 2020 dan 2021. Untuk penghitungannya itu sama seperti yang tadi di tahun 2019. Boleh di next. Nah, kalau tadi udah bahas jurnal untuk tahun 2019, di sini pada tahun 2021, ketika catatan beban kompensasi negatif, Brazil akan mendapat rekening untuk $20.000. Nah, ayat jurnal untuk mencatat beban kompensasi negatif adalah sebagai berikut. Jadi, posisinya ketika negatif, maka akan terbalik. Kalau tadi compensation expense-nya yang di debit, sekarang compensation expense-nya ada di kredit. Dan liability under share appreciation plan-nya yang ada di debit. Untuk nominalnya, karena tadi negatif atas 20.000, maka dua-duanya 20.000 dolar. Kemudian ada lagi jurnal ketika pada tanggal 31 Desember 2021, para eksekutif menerima 50.000 dolar. Brazil akan menghilangkan kewajiban dengan jurnal berikut. Nah, karena di sini eksekutif akan menerima, otomatis perusahaan atau kita akan mengeluarkan uang. Jadi, jurnalnya adalah liability under share appreciation plan di debit sebesar 50.000 dan karena tadi perusahaan mengeluarkan uang, maka kreditnya adalah cash sebesar 50.000. Boleh di next? Nah, di sini ada contoh statement of financial position untuk Webster Corporation. Jadi, biasanya itu di sini kita fokus dengan kolom equity gitu. Nah, untuk equity-nya sendiri apa aja sih yang masuk ke dalamnya? Yang pertama ada convertible preference share, di mana kalau kasus di perusahaan ini besarnya sebesar 2.500.000 dolar. Kemudian masuk juga share capital ordinary sebesar 500.000. Ada juga yang namanya share premium sebesar 2 juta dolar. Dan pastinya di dalam equity itu harus ada yang namanya retain earning, di mana dalam kasus Webster Corporation ini sebesar 9 juta rupiah, 9 juta dolar. Jadi total equity-nya adalah 14 juta dolar. Nah, kemudian ada juga yang namanya long term debt. Nah, long term debt ini isinya apa aja? Jadi, isinya adalah notes payable dengan bunga 14%, di mana nominalnya adalah 1 juta dolar. Kemudian ada juga convertible bonds payable untuk issue A sebesar 2.500.000. Lalu ada convertible bonds payable untuk issue B sebesar 2.500.000. Maka total keseluruhan long term debt-nya adalah 6 juta dolar. Boleh di next. Nah,
Di sini ada notes and assumption untuk 31 Desember 2019. Jadi yang pertama adalah options were granted in July 2017 to purchase 50,000 ordinary shares at $20 per share. The average market price of Webster ordinary shares during 2017 was $30 per share. All options are still outstanding at the end of 2019. Lalu yang kedua, both convertible bonds were issued in 2018. Each convertible bonds is convertible into 40 shares of ordinary share. Each bond has a face value of $1,000 in 2019. Interest expense of 200,000 on the liability component of convertible bonds for issue A is recorded, and interest expense of 250,000 is recorded on the liability component of convertible bonds for issue B. Lalu yang ketiga, the 10% cumulative convertible preference shares were issued at the beginning of 2019 at par. Jadi ini sahamnya itu punya nilai par, oke. Kemudian nomor 4 adalah the average income tax rate is 40%. Lalu nomor 5, the 100,000 ordinary shares were outstanding during the entire year. Lalu nomor 6, preference dividend were not declared in 2019. Jadi pada tahun 2019 itu nggak ada dividend preference. Nah, nomor 7 adalah net income was 1,750 million dollar in 2019. Dan yang terakhir, no bonds or preference share were conferred during 2019. Boleh di next? Nah, yang pertama itu kita akan menghitung earning per share untuk simple capital structure. Jadi yang pertama net income-nya kayak tadi udah diketahui sebesar 1.750.000 dolar. Nah, net income-nya ini harus dikurangi dengan convertible preference share dividend requirements sebesar 250.000 dolar. Jadi, kita bisa ketemu nih income applicable to ordinary shareholders-nya sebesar 1.500.000. Nah, untuk weight average number of ordinary share-nya sendiri, itu tadi udah dikasih tahu juga bahwa ada 500.000. Maka EPS-nya adalah 1.500.000 dibagi dengan 500.000, maka hasilnya adalah $3. Boleh di next? Selanjutnya ada diluted earnings per share. Nah, langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian itu apa aja? Jadi, di sini aku taruh ada 3 step. Yang pertama adalah langkah untuk menentukan di mana untuk setiap keamanan dilutif, efek per saham dengan asumsi latihan atau konversi. Lalu yang kedua ada juga yang namanya peringkat hasil. Jadi peringkat hasil dari langkah 1, dari yang terkecil sampai dengan peringkat yang terbesar, efek laba per saham. Kemudian yang terakhir, dimulai dengan pendapatan per saham berdasarkan rata-rata tertimbang, saham biasa yang beredar, menghitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek saham terkecil per langkah 2. Lanjutan proses ini akan cukup lama dikarenakan masing-masing dihitung laba per saham lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Boleh di next. Nah, di sini adalah langkah pertama untuk menentukan efek per saham untuk masing-masing berpotensi dilusif keamanan.
Nah, di sini contohnya adalah untuk treasury share method, di mana number of share under optionnya itu sebesar 50.000. Kemudian option price-nya per sahamnya yaitu $20. Jadi kita bisa ketemu bahwa proceed upon assume exercise of optionnya yaitu 50.000 dikali $20, jadi $1 juta. Kemudian average pada tahun 2019-nya untuk market price-nya sendiri adalah $30. Nah, jadi kita bisa ketemu treasury shares-nya itu berapa. Caranya adalah $1 juta tadi dibagikan dengan average market price-nya yaitu $30. Maka hasilnya adalah 33.333. Nah, untuk mencari aksesnya, karena tadi kita udah ketemu ya di awal ada number of shares-nya ada 50.000, itu harus kita kurangi dengan treasury shares-nya. Treasury shares-nya kan tadi dia 33.333. Maka aksesnya hasilnya adalah 16.667. Nah, ini incremental numerator efeknya itu sama dengan 0 ya guys. Boleh di next. Selanjutnya ada yang namanya mana? Ya, selanjutnya ada yang namanya sebenarnya sama kayak tadi, tapi ini untuk yang convert method. Jadi caranya sama, interest expense-nya untuk issue yang A kan 200.000. Lagi-lagi harus dikurangi dengan income tax interest-nya sebesar 80.000. Maka interest expense avoid-nya ketemu jadi 120.000. Nah, number of ordinary share-nya itu cara mencarinya adalah eh, jumlah obligasi dikalikan dengan convert sahamnya itu sendiri. Jadi 2.500 dikali 40 saham. Maka hasilnya adalah 100.000. Nah, cara nyari incremental numeratornya berarti tinggal 120.000 dibagi 100.000 dan hasilnya 1,2 dolar. Boleh di next. Nah, kalau tadi itu kita bahasnya for issue A, kalau sekarang issue B. Nah, sama lagi kayak tadi, cuman bedanya ini nominal sahamnya yang beda. Kalau tadi 200.000, kalau ini 250.000, tapi cara menghitungnya sama kayak di slide sebelumnya. Jadi boleh di next lagi. Nah, ini untuk per share effect of 10% convertible preference share if convert method. Nah, kalau ini caranya sebenarnya masih sama kayak tadi. Cuman kalau di nomor ini itu income tax efeknya 0. Jadi dividend requirements-nya 25.000-nya dikali 10 dolar, maka 250.000 dolar. Nggak dikurangin apa-apa karena income tax-nya nggak ada, maka dividend require avoid-nya sama dengan 250.000. Nah, number of ordinary share-nya gimana cara carinya? Cara carinya yaitu 25.000 lembar saham dikali dengan 4, maka hasilnya adalah 100.000. Nah, incremental numerator efeknya berarti cara mencarinya adalah 250.000 dibagi 100.000 sama dengan 2,5 dolar. Boleh di next? Nah, sekarang ini ilustrasi 16B7 itu menunjukkan ranking dari keempat potential dilutive securities. Yang pertama adalah nomor satu
options. Efek per share-nya tadi 0. Lalu yang kedua, di urutan kedua ada convertible bonds untuk issue A, di mana efek per share-nya adalah 1,2. Lalu yang ketiga ada convertible bonds for issue B, di mana efek per share-nya sebesar 1,5. Dan yang terakhir atau yang terbesar ada pada 10% convertible preferred, di mana efek per share-nya adalah 2,5. Boleh di next? Karena tadi kita udah nentuin langkah pertamanya, maka sekarang kita akan ke step kedua, di mana langkah berikutnya adalah untuk menentukan laba per saham yang memberikan efek peringkat. Nah, jadi ini adalah kita akan bahas dari yang options dulu, yang tadi nomor satu, di mana income applicable-nya itu sebesar 1.500.000. Nah, tadi kan efek of option-nya 0 ya, jadi totalnya itu tetap 1.500.000. Kemudian ada weighted average ordinary share outstanding sebesar 500.000 dan juga ditambahkan dengan incremental denominator effect of options yang tadi ada di ilustrasi 16B3 sebesar 16.667. Maka totalnya itu adalah 516.667. Nah, cara mencari recomputed earnings per share-nya itu gimana? Jadi tinggal dibagi aja 1.500.000 dibagi dengan 516.667 lembar saham, maka EPS-nya adalah $2,9. Nah, efek dari opsi ini adalah dilutif. Boleh di next? Lalu di urutan kedua, sekarang ada convertible bonds untuk isu yang A. Sama caranya seperti tadi, kan sudah diketahui numeratornya 1.500.000, akan tetapi di sini dia ada interest expense-nya. Nah, karena ada interest expense-nya, ini harus kita tambah sehingga totalnya itu adalah 1.620.000. Kemudian untuk denominatornya itu tadi kan ada 516.667 ya. Nah, lagi-lagi harus kita tambah dengan number of ordinary shares-nya eh, yang udah dikonversi ke bond sebesar 100.000. Jadi totalnya itu adalah 616.667. Dan EPS-nya sama dengan 1.620.000 dibagi 616.667 lembar saham. Maka hasilnya adalah $2,63. Nah, efek dari obligasi konversi 8% ini bersifat dilutif. Boleh di next? Sekarang ini adalah untuk convertible bonds issue B yang ketiga. Caranya sama kayak tadi. Di sini hasil EPS-nya adalah 1.770.000 dibagi dengan 716.667 lembar saham, maka hasilnya $2,47. Nah, efek dari obligasi konversi 10% ini juga bersifat dilutif. Boleh di next? Nah, ini yang terakhir, urutan keempat yang terbesar tadi, yaitu 10% convertible preferred. Sama kayak tadi, tapi bedanya numerator di sininya udah bertambah dari yang sebelumnya, yaitu menjadi 1.770.000. Nah, kan tadi ada dividen sebesar 250.000, maka totalnya adalah 2.020.000. Kemudian untuk denominatornya sendiri, tadi ada 716.667, harus kita tambahkan dengan ordinary share-nya sebesar 100.000, maka totalnya 816.667. Jadi EPS-nya sama dengan $2,47.
Nah, efek dari saham preferen konversi 10% ini tidak bersifat dilutif. Boleh di next? Nah, jadi ini tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, di mana akhirnya pengungkapan Webster Corporation laba per saham pada income statement. Jadi di sini di ilustrasi 16B yang ke-12 ada income statement preparation dari EPS, di mana terdapat net income sebesar 1.750.000 dengan basic earning per share per ordinary share-nya sebesar $3 dan diluted earning per ordinary share-nya tadi yang terakhir sebesar $2,47. Nah, efek dari saham preferen konversi 10% lagi-lagi tidak bersifat dilutif. Boleh di next? Jadi, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.